Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di sesi e-learning perkembangan sejarah, falsafah, dan sains. Pada sesi kali ini kita akan membahas kota Damaskus yang sudah ada sejak zaman kuno sampai dengan modern saat ini. Perkembangan sejarah kota Damaskus ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Kita akan membahas dengan berbagai bagian atau periode. Yang pertama, Damaskus dengan asal-usul dan zaman kuno. Jadi Damaskus ini ibu kota Suriah modern, ya. Ini merupakan kota tertua yang terus-menerus dihuni gitu ya. Agak berbeda dengan kota-kota tua lainnya yang kebanyakan jejaknya sudah tidak ada, namun ada dalam sejarahnya. Inilah sejarah kota Damaskus yang dimulai dari 10.000 tahun yang lalu. Berbagai temuan arkeologi di sekitar wilayah ini mengungkapkan bukti pemukiman manusia sejak zaman Neolitik, ya. Salah satu situs paling penting atau yang sangat penting adalah Tel Ramad, ya. Tel Ramad yang terletak di pinggiran barat Damaskus, ya. Barat Damaskus ini menunjukkan adanya komunitas agraris pada milenium ke-8 sebelum Masehi, ya, di mana di situs ini ditemukan jejak-jejak gitu ya, jejak-jejak awal domisili atau adanya tanaman dan hewan gitu ya, yang menandakan transisi penting dari gaya hidup berburu dan meramu ke masyarakat agraris. Nah, sebutan yang penting dari lokasi strategis ini dalam catatan sejarah, Damaskus pertama kali disebutkan dalam dokumen-dokumen Mesir kuno abad ke-15 sebelum Masehi, ya, sudah sangat tua gitu ya. Di mana di dalam catatan Mesir kuno ini di Damaskus saat ini disebut dengan TMSQ gitu ya. Tulisan TMSQ gitu ya. Nah, pada masa itu Damaskus menjadi bagian dari jaringan perdagangan yang menghubungkan Mesir, ya, menghubungkan Mesir, Mesopotamia dan Anatolia. Posisi geografisnya yang strategis di persimpangan jalur perdagangan antara Asia, Afrika, dan Eropa. Nah, inilah yang menjadikan Damaskus atau kota ini sebagai pusat perdagangan dan diplomasi regional, ya. Damaskus juga memiliki sumber daya air yang sangat berlimpah, ya, dari sungai Barada gitu ya. Nah, yang memungkinkan irigasi dan mendukung untuk kehidupan manusia sejak zaman prasejarah. Ya, kita ketahui sungai adalah tempat tinggal biasanya dari zaman kuno, juga sudah ada jejak-jejak seperti itu. Nah, sistem irigasi di kawasan ini bahkan menjadi salah satu yang tertua di dunia, yang menjadi model peradaban kuno lainnya gitu ya. Seperti di Cina juga ada, di kita juga Sungai Bengawan Solo, ya, ditemukan jejak-jejak peradaban di sana. Nah, di era kerajaan Aram dan invasi lainnya sekitar abad ke-11 sebelum Masehi, ya, Damaskus ini menjadi pusat dari kerajaan Aram yang salah satu peradaban Semitik juga, ya, yang berkembang di kawasan tersebut. Kerajaan ini dikenal dengan keahlian mereka dalam perdagangan gitu ya. Nah, kota ini juga disebutkan di dalam kitab suci agama Yahudi sebagai tempat yang bersejarah yang terkait dengan berbagai tokoh Alkitab gitu ya. Namun Damaskus ini kebal dari invasi gitu ya. Kota ini sering menjadi rebutan antara kekuatan regional termasuk Mesir, Asyur, dan Babilonia pada abad ke-8 sebelum Masehi.
Damaskus akhirnya jatuh ke tangan Kekaisaran Asyur di bawah Tiglat-Pileser III. Nah, kota ini kemudian menjadi bagian dari kekaisaran besar lainnya seperti Babilonia, Persia. Nah, sebelum ditaklukkan oleh Alexander Agung pada abad keempat sebelum Masehi. Nah, masuk ke dampak budaya dan teknologi gitu ya. Nah, selain sebagai pusat perdagangan, Damaskus juga merupakan tempat di mana berbagai budaya bertemu dan berkembang. Teknologi irigasi tadi ya salah satunya yang sudah termasuk canggih di era itu ya. Lalu sistem urbanisasi yang ditemukan di Damaskus mempengaruhi kota-kota lain di kawasan timur dekat ya. Wilayah ini menjadi bertemunya budaya Mesopotamia, Mesir dan juga Mediterania yang menciptakan perpaduan unik dalam seni, arsitektur dan sistem kepercayaan. Di masa ini ya, di masa kuno ini Damaskus itu sangat berkembang ya sebagai pusat penting peradaban dunia karena memang lokasinya itu sangat strategis ya. Di samping itu juga memiliki sumber daya alam yang luar biasa dan keterampilan masyarakatnya juga dalam perdagangan ya, tentu dengan irigasi juga tadi ya. Di samping itu peran-peran yang ada atau yang menjadi landasan dalam sejarah gitu ya, menjadikan Damaskus ini sebagai simbol keberlanjutan budaya dan kehidupan manusia. Beberapa sumber yang kita dapat ambil dari Encyclopedia Britannica, lalu juga ada Ancient Damascus and Archaeology Significance, lalu juga ada misalnya arkeologi landscape of the Near East University. Nah, sekarang masuk ke Damaskus periode kekaisaran Roma, di mana periode ini pada tahun 64 sebelum Masehi gitu ya. Damaskus ditaklukkan oleh Kekaisaran Romawi di bawah kepemimpinan Jenderal Pompei. Penaklukan ini menandai awal era bagi kota di mana Damaskus menjadi bagian dari provinsi Suria sebagai salah satu pusat administrasi dan perdagangan penting di wilayah tersebut. Nah, Damaskus ini juga memainkan peran strategis dalam pengelolaan Kekaisaran Romawi ya di timur dekat gitu ya. Transformasi infrastruktural dan ekonomi Kekaisaran Romawi dikenal karena kemampuan mereka dalam membangun infrastruktur yang canggih ya, di mana Damaskus termasuk tempat pembangunannya gitu ya. Banyak jalan-jalan yang diaspal gitu ya, yang menghubungkan ke pusat-pusat kota, perdagangan dan dengan kerajaan kekaisaran gitu ya. Nah, sistem saluran airnya juga sudah tergolong maju dan pembangunan saluran irigasinya juga cukup bagus gitu ya, yang menjamin pasokan air yang cukup untuk penduduk kota dan mendukung pertanian di daerah sekitarnya. Nah, infrastruktur ini membantu memperkuat ekonomi lokal gitu ya, menjadikan Damaskus ini sebagai pusat perdagangan regional yang ramai ya, yang ramai dihuni maupun dikunjungi gitu ya. Di dalamnya ada pasar Damaskus gitu ya, yang terorganisir dengan baik, terawat gitu ya. Nah, ini juga menjadi titik penting dalam perdagangan barang-barang seperti kain, rempah-rempah dan hasil bumi lainnya gitu ya. Posisi kota yang di jalur perdagangan ini ya menjadi jalur utama ya yang menghubungkan Mediterania
dengan timur jauh yang menjadikannya sebagai pusat pertukaran komoditas internasional gitu ya. Uh, Bagaimana dengan budaya dan keberagaman gitu ya. Nah, di bawah kekaisaran Romawi, Damaskus ini menjadi kota kosmopolitan yang ramai lah ya gitu ya, yang mencerminkan kebebasan budaya kekaisaran gitu ya. Penduduk di kota Damaskus ini terdiri dari berbagai etnis, kelompok agama, termasuk juga di dalamnya itu ada Yunani, ada penduduk Romawi, dan ada Yahudi, ada Aram tentunya ya. Nah, bahasa Yunani ya digunakan sebagai lingua franca, meskipun bahasa Aram juga tetap digunakan ya sebagai bahasa aslinya gitu ya, yang digunakan penduduk asli. Sampai saat ini juga masih ada desa-desa yang menggunakan bahasa Aram gitu ya. Nah, peninggalan arsitektur era ini antaranya ada kuil-kuil gitu ya, dan forum yang mengacu pada gaya arsitektur Romawi klasik. Salah satu struktur yang paling menonjol adalah kuil Jupiter yang dibangun di atas situs yang sebelumnya itu dihormati sebagai tempat ibadah oleh budaya-budaya lokal gitu ya. Nah, bagian dari kuil ini yang nantinya ya digunakan kembali sebagai pondasi untuk Masjid Agung Umayyah pada periode Islam gitu ya. Perkembangan agama Kristen di Damaskus juga mendapat perhatian tersendiri, di mana periode Romawi dalam perkembangan agama Kristen ya disebutkan dalam Perjanjian Baru, sebagaimana di mana Rasul Paulus mengalami pertobatan yang dramatis ya dalam perjalanannya ke kota ini gitu ya. Nah, peristiwa tersebut menjadi salah satu momen penting dalam sejarah awal agama Kristen gitu ya. Nah, yang menjadikan Damaskus kota yang signifikan bagi umat Kristen di seluruh dunia. Nah, kekristenan ini berkembang pesat di Damaskus selama kekaisaran Romawi. Dan banyak gereja serta komunitas Kristen muncul ya di kota ini gitu ya. Koneksi spiritual Damaskus dengan tradisi Kristen ini awal menambah kedalamannya sebagai pusat peradaban gitu ya. Nah, di masa akhir periode Romawi gitu, Damaskus ini ya tetap menjadi bagian penting kekaisaran Romawi hingga runtuhnya kekaisaran Romawi ini gitu ya. Nah, ketika kekaisaran Romawi terbagi menjadi dua, di mana Damaskus ini jatuh di bawah administrasi kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium pada abad keempat Masehi. Pada periode ini kota ini tetap mempertahankan perannya sebagai pusat perdagangan dan agama gitu ya. Periode kekaisaran Romawi ini memberikan pondasi kuat bagi Damaskus sebagai kota modern, di mana tadi infrastruktur gitu ya yang udah canggih, begitu juga dengan terintegrasi dengan jaringan perdagangan internasional. Lalu terdapat keberagaman budaya yang diperkenankan pada masa itu gitu ya. Nah, ini menjadi warisan yang mempengaruhi karakter kota ini gitu ya. Selanjutnya bagaimana Damaskus di era Bizantium gitu ya. Nah, setelah runtuhnya kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi, Damaskus menjadi bagian dari kekaisaran Romawi Timur yang kemudian dikenal dengan kekaisaran Bizantium. Nah, di era ini ya menandai transformasi dari pusat perdagangan Romawi, kota Damaskus ini gitu ya, menjadi kota yang penting di dunia gitu ya.
di mana kekuasaan Bizantium ini berlangsung dari abad keempat hingga penaklukan Muslim pada ke abad 7 Masehi. Nah, menjadikan periode ini penting dalam membentuk karakter religius dan arsitektur kotanya. Nah, peran Damaskus dalam kekaisaran Bizantium ya, di mana Damaskus ya menjadi salah satu pusat administrasi dan agama di kekaisaran Bizantium, di mana kota ini berfungsi, Damaskus maksudnya ya, sebagai markas regional yang strategis untuk mengawasi wilayah timur dekat. Nah, selanjutnya bagaimana di era penaklukan Islam? Di era penaklukan Islam, Damaskus oleh umat Islam ini terjadi pada 636 Masehi ya, atau pada tahun 15 Hijriah gitu ya, dalam kalender Hijriah. Nah, penaklukan ini merupakan bagian dari ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh pasukan Muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, di mana pada waktu itu gitu ya, pasukan Islam itu berhasil mengalahkan kekaisaran Bizantium dalam beberapa pertempuran besar, termasuk pertempuran Yarmuk yang terjadi pada tahun 636 Masehi, di mana menjadi kunci kemenangan pasukan Muslim di Syam. Nah, pertempuran ini terjadi di dekat sungai Yarmuk yang terletak antara Damaskus dan Yordania, dan merupakan pertempuran terbesar gitu ya antara pasukan Bizantium dan Muslim. Nah, pertempuran Yarmuk dan kemenangan Muslim ini merupakan titik balik yang menentukan dalam sejarah penaklukan Syam, di mana pasukan Bizantium yang jauh lebih besar menghadapi pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ya, yang terkenal dengan strategi kemampuannya dalam pertempuran. Nah, meskipun jumlah pasukan Muslimnya itu lebih sedikit, namun Khalid Al-Walid ini berhasil memimpin pasukan Muslim ya untuk meraih kemenangan yang menentukan. Setelah kekalahan Bizantium, Damaskus merupakan salah satu kota terbesar dan terpenting di wilayah tersebut dan menjadi target selanjutnya gitu ya. Nah, di mana saat penaklukan Damaskus ini, setelah kemenangan di Yarmuk, pasukan Islam ini mulai bergerak menuju Damaskus. Nah, kota ini terletak di daerah yang dikelilingi oleh tembok besar, dan meskipun pasukan Muslim tadi yang sedikit dan kecil, mereka berhasil mengepung Damaskus gitu ya. Selama pengepungan ini, pasukan Bizantium itu bertahan di dalam kota, tidak dapat memperoleh bantuan ya dari kerajaan lain gitu ya. Nah, karena pasukan Bizantium yang di luar itu sudah kalah ya di Yarmuk ya. Nah, akhirnya setelah beberapa minggu pengepungan Damaskus gitu ya. Nah, Damaskus ini akhirnya menyerah gitu ya kepada pasukan Islam gitu ya, pasukan Bizantium tadi ya, menyerah kepada pasukan Islam. Ini terjadi pada tahun 636 Masehi. Nah, proses penaklukan Damaskus ini dilakukan perundingan damai antara kedua belah pihak gitu ya. Nah, di mana penduduk kota baik yang Muslim maupun non-Muslim diberikan perlindungan oleh pasukan Islam. Nah, dalam perjanjian damai tersebut, umat Kristen, Yahudi yang ada di Damaskus gitu ya, diberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka.
asalkan mereka membayar pajak khusus yang dikenal dengan nama jizyah gitu ya. Nah, itulah isi perjanjian gitu ya, perdamaian antar agama yang ada di Damaskus gitu ya. Nah, dampak penaklukan Damaskus tersebut ya sangat signifikan dalam sejarah Islam dan perkembangan wilayah Syam. Nah, setelah penaklukan ini, Damaskus itu menjadi salah satu pusat penting dalam kekhalifahan Islam, bahkan menjadi ibu kota kekhalifahan Umayyah yang pertama ya. Jadi pindah dari Madinah ke Damaskus ya, ibu kotanya gitu ya, di saat dinasti Umayyah gitu ya. Nah, di kekhalifahan Muawiyah Abi Sufyan ya, di Umayyah bin Abi Sufyan ini ya sebelumnya menjadi gubernur di Damaskus ya, lalu mendirikan dinasti Umayyah pada tahun 661 Masehi gitu ya. Nah, di bawah pemerintah Umayyah. Nah, Damaskus ini berkembang pesat sebagai pusat kebudayaan, perdagangan dan pemerintahan. Sebagaimana kita sudah ceritakan di era peradaban dinasti Umayyah gitu ya. Nah, kebudayaan, perdagangan, pemerintahan ini berkembang nih ya. Sehingga banyak pembangunan, salah satunya pembangunan masjid Palastia, di mana struktur Islam lainnya di kota ini mencerminkan pengaruh Islam yang semakin kuat di wilayah tersebut gitu ya. Nah, selain itu penaklukan Damaskus di wilayah Syam juga ini membuka jalan bagi penyebaran Islam ke wilayah-wilayah lain di Timur Tengah gitu ya, termasuk juga Mesir, Persia, dan Asia Kecil gitu ya. Nah, wilayah Syam ini menjadi salah satu pusat penting dalam peradaban Islam ya, dalam peradaban Islam. Nah, Damaskus ini juga mencerminkan peran penting dalam sejarah Islam selama berabad-abad gitu ya. Nah, setelah masa penaklukan Islam, Damaskus ini menjadi ibu kota kekhalifahan Umayyah gitu ya, dan selanjutnya menjadi penting dalam sejarah Islam, termasuk juga pada masa kekhalifahan Abbasiyah dan Ayyubiyah gitu ya. Nah, setiap periode ini memiliki dampak besar terhadap kota tersebut, baik dari segi politik, budaya, ekonomi maupun agama gitu ya. Selanjutnya Damaskus di masa kekhalifahan Abbasiyah. Nah, di kekhalifahan Abbasiyah ini periode tahun 750 Masehi yang setelah menggulingkan dinasti Umayyah gitu ya, melalui era baru dalam sejarah Islam. Nah, meskipun Abbasiyah ini ya merebut kekuasaan dari Umayyah dan mendirikan ibu kota barunya di Baghdad ya, Baghdad yang sekarang Irak gitu ya. Nah, Damaskus ini tetap nih memainkan peran penting dalam perkembangan politik dan kebudayaan Islam gitu ya. Peralihan dari Umayyah ke Abbasiyah ini ya di sekitar 750 Masehi, di mana ini membangun kekuatan baru di wilayah Timur Tengah dan Baghdad yang menjadi ibu kota baru, menjadi pusat pemerintahan Abbasiyah, beralih tadi ya dari Damaskus ke Baghdad. Nah, walaupun demikian tetap nih kota Damaskus itu menjadi kota penting, kota tertua dalam aspek militer dan perdagangan, itu sangat diakui gitu ya. Nah, pada awal periode Abbasiyah ini gitu ya, Damaskus itu juga menjadi pusat kekuasaan beberapa faksi nih yang berusaha memenangkan otoritas kekhalifahan baru. Abbasiyah menghadapi berbagai pemberontakan, termasuk pemberontakan dari kalangan pendukung Umayyah yang masih ada gitu ya, yang merasa bahwa kekhalifahan yang baru di bawah Abbasiyah gitu ya tidak mewakili kepentingan mereka.
Nah, namun kekhalifahan Abbasiyah ini cepat gitu ya berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya di wilayah Sam dan Mesopotamia gitu ya. Nah, eh, walaupun demikian Damaskus tidak menjadi ibu kota utama lagi, tapi tetap memiliki peran penting gitu ya. Nah, bagaimana keruntuhan Abbasiyah di Damaskus gitu ya. Nah, pada abad ke-9 kekhalifahan Abbasiyah ini mulai mengalami kemunduran gitu ya. Apalagi setelah diserang oleh Mongol. Dengan semakin kuatnya pengaruh dinasti-dinasti lokal, nah dan kekuatan militernya seperti bangsawan Turki uh, yang ada di wilayah Syam, Damaskus dan sekitarnya gitu ya. Nah, ini merupakan pemimpin-pemimpin lokal gitu ya, amir-amir ya atau gubernur-gubernur yang berusaha menjaga otonomi mereka meskipun nominalnya tetap di bawah kekhalifahan gitu ya. Ya Abbasiyah, kekhalifahan Abbasiyah gitu ya. Nah, pada abad ke-10 Damaskus ini juga di bawah kendali beberapa dinasti. Ada dinasti Hamdanid yang memainkan peran besar dalam menjaga stabilitas di wilayah tersebut gitu ya. Salah satu tokoh terkenal dari masa ini adalah Al-Hasan bin Al-Hasan yang memimpin Damaskus di wilayah Sam sebagai gubernur di bawah kekhalifahan Abbasiyah gitu ya. Nah, pada akhirnya meskipun Baghdad tetap menjadi pusat kekhalifahan Abbasiyah, nah Damaskus kan tetap tadi ya menjadi tempat yang penting dalam jaringan perdagangan budaya ya, karena memang letaknya strategis banget gitu ya. Jalur perdagangan yang menghubungkan Eropa, Asia gitu ya, termasuk Afrika gitu ya. Nah, Damaskus di masa kekhalifahan Ayyubiyah ya tadi sudah berakhir kekhalifahan Abbasiyah, masuk ke kekhalifahan Ayyubiyah ya. Nah, masa ini atau periode ini Damaskus ini yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi atau dikenal dengan Saladin, memerintah di wilayah tersebut pada abad ke-12 sampai dengan abad atau awal 13. Selain adalah salah satu tokoh Saladin ini ya, selain salah satu tokoh yang terkenal yang dalam Islam ya, karena juga perjuangannya ya, di mana perjuangannya memenangkan perang salib gitu ya. Ya, dia dikenal merebut kembali Yerusalem dari tentara salib ya pada tahun 1187 Masehi gitu ya. Di era Salahuddin Al-Ayyubi yang merupakan pendiri dinasti Ayyubiyah gitu ya. Dia sendiri ini lahir di Tikrit, Irak modern gitu ya. Memulai karirnya di bawah pemerintahan penguasa Fatimiyah di Mesir. Kemudian diangkatlah dia menjadi vizir atau perdana menteri. Namun selanjutnya justru dia mengalahkan dinasti Fatimiyah ya, dan mendirikan dinasti sendiri yaitu Ayyubiyah ya, berhasil setelah mengalahkan dinasti Fatimiyah ya. Nah, dinasti Ayyubiyah ini berdiri pada tahun 1171 Masehi. Ya, walaupun pemerintahan atau pusat pemerintahan dinasti Ayyubiyah berada di Mesir ya, Damaskus lagi-lagi menjadi salah satu kota penting di masa kekhalifahan Ayyubiyah dan tetap menjadi pusat politik dan kebudayaan yang sangat signifikan. Nah, di tahun 1174 gitu ya, 1174. Nah, Salahuddin ini mulai merebut penguasa lokal di Sam gitu ya, di Damaskus yang tadinya dia berada di dinasti Zengid ya. Setelah penaklukan Damaskus, Salahuddin ini menjadi kota
menjadikan kota Damaskus ini sebagai bagian dari kekuasaannya. Kan tadi dia memimpin di Mesir ya, dari Mesir gitu ya. Namun setelah mengalahkan penguasa lokal, ya ditaklukkanlah Damaskus ini menjadi wilayah kekuasaan Saladin dan dijadikan sebagai ibu kota wilayah Syam gitu ya. Nah, Damaskus ini memainkan peran penting yang strategis lagi gitu ya di bawah pemerintahan Ayyubiyah, terutama dalam pertempuran melawan tentara salib gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana peran Damaskus dalam perang salib? Nah, Damaskus ini menjadi saksi penting dalam perang salib, terutama dalam upaya Saladin untuk mengusir pasukan salib dari wilayah yang mereka kuasai gitu ya. Peran Damaskus dalam perang salib, di mana Damaskus ini menjadi saksi penting dalam perang salib gitu ya, terutama dalam upaya Saladin mengusir pasukan salib dari wilayah mereka yang mereka kuasai gitu. Pada tahun 1187 gitu ya, 1187 ini setelah merebut kembali Yerusalem, Saladin kembali memperkuat Damaskus sebagai pusat kekuasaannya. Saladin memanfaatkan kekuasaannya, memanfaatkan kekuatannya di Damaskus untuk merencanakan serangan-serangan melawan pasukan salib gitu ya, dan memperluas wilayah Ayyubiyahnya. Nah, selain itu Damaskus menjadi tempat yang penting bagi pertemuan-pertemuan diplomat dan ulama-ulama besar pada masa itu. Banyak ulama terkenal termasuk juga Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Qatih berasal dari kota Damaskus yang menulis karya-karya penting yang berpengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam gitu ya. Selanjutnya bagaimana pembangunan infrastruktur di Damaskus gitu ya. Nah, pada masa Ayyubiyah, Damaskus ini mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk arsitektur, perdagangan, dan budaya. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi dan penerusnya membangun berbagai masjid, madrasah, ya, sekolah Islam, dan rumah sakit di Damaskus gitu ya. Nah, salah satu karya arsitektur yang terkenal dari masa Ayyubiyah adalah Masjid Al-Nuri yang dibangun pada abad ke-12 oleh Al-Nur al-Din Az-Zangi yang sebelum Saladin mengambil alih gitu ya, dan kemudian menjadi simbol kekuasaan Ayyubiyah. Nah, selain itu Damaskus juga menjadi pusat perdagangan yang sangat penting selama masa Ayyubiyah. Kota ini terletak di jalur perdagangan ya, sama ya dengan periode atau masa sebelumnya, di mana Damaskus menjadi perdagangan pertemuan antara Eropa, Asia, Afrika, dan menjadi titik pertemuan dari berbagai budaya dan perdagangan di seluruh dunia gitu ya. Nah, masuk ke kejatuhan dinasti Ayyubiyah. Nah, pada abad ke-13 dinasti Ayyubiyah ini mengalami kemunduran setelah kematian Saladin. Nah, meskipun Damaskus tetap menjadi kota penting ya yang menjadi kekuasaan Ayyubiyah gitu ya. Namun terpecah-pecah nih ya kekuasaan Ayyubiyah ini dengan wilayah-wilayah di bawah kendali anggota keluarga Ayyubiyah yang mereka juga sering bertikai gitu ya. Yang pada akhirnya Damaskus ini jatuh ke tangan dinasti Mamluk pada tahun 1260 setelah kekalahan Ayyubiyah di tangan pasukan Mongol gitu ya. Selanjutnya masuk ke Ottoman.
atas Damaskus ini berlangsung cukup lama juga sampai dengan 400 tahun ya, dari tahun 15, 16 sampai dengan 19, 18 sampai jatuhnya Ottoman ya. Dan periode ini membawa dampak besar dalam aspek politik, sosial, budaya, ekonomi di kota Damaskus tersebut gitu ya. Penaklukan Damaskus oleh Kekaisaran Ottoman terjadi pada tahun 1516, di mana ketika pasukan Ottoman dipimpin oleh Sultan Selim I dan mengalahkan pasukan Mamluk dalam pertempuran Marzdabik gitu, Marzdabik. Nah, di mana kekalahan Mamluk ya di tangan Ottoman ini menandai berakhirnya dominasi Mamluk di wilayah Syam, termasuk Damaskus, dan awal kekuasaan Ottoman di wilayah tersebut gitu ya. Nah, Sultan Selim I setelah meraih kemenangan, dia menguasai seluruh wilayah Syam gitu, seluruh wilayah Syam ditaklukkan gitu ya. Nah, wilayah Syam ini yang mencakup di dalamnya ada Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon gitu ya. Nah, termasuk kota Damaskus tadi. Nah, penaklukan ini mengarah pada pengintegrasian wilayah-wilayah tersebut gitu ya ke dalam Kekaisaran Ottoman yang luas, yang pada puncaknya membentang dari Eropa Timur hingga Afrika Utara dan Asia Barat gitu ya. Luas ya kekuasaan Ottoman ya. Nah, Damaskus sebagai salah satu pusat kekuasaan Ottoman atau di era Ottoman ini ya, setelah penaklukan ya, Damaskus masih tetap nih menjadi kota utama dalam provinsi besar yang dikenal dengan nama atau wilayah Vilayat Syam yang meliputi tadi ya Suriah, Lebanon, Palestina. Walaupun Konstantinopel atau Istanbul ya, kini Istanbul ya, berada jauh sebagai ibu kota Kekaisaran Ottoman, namun tetap nih Damaskus ini menjadi pusat administrasi yang penting di era kekuasaan Ottoman gitu ya. Untuk di wilayah Timur Tengah ya. Nah, pada awal kekuasaan Ottoman, Damaskus ini berada di wilayah pengawasan seorang gubernur yang diangkat langsung oleh Sultan Ottoman. Nah, gubernur ini yang bertanggung jawab untuk mengelola wilayah, termasuk pemungut pajak dan juga penegakan hukum gitu ya. Damaskus ini juga menjadi pusat militer dan ekonomi yang sangat penting bagi kekaisaran. Dan Damaskus lagi-lagi gitu ya memainkan peran penting karena posisinya sangat strategis. Nah, tetap menjadi penghubung perdagangan Eropa, Asia, dan Afrika, dan menjadi titik untuk jalur perdagangan internasional gitu ya. Sama dengan era atau masa periode penguasaan sebelumnya gitu ya. Nah, perkembangan ekonomi perdagangan di Damaskus di era Ottoman, nah menjadi pusat perdagangan juga nih kota Damaskus gitu ya. Nah, selama kekuasaan Ottoman, karena apalagi lagi karena tempatnya ini sangat strategis gitu ya. Nah, barang-barang seperti tekstil, rempah-rempah atau barang buatan tangan ya, ini sangat terkenal dari Damaskus gitu ya. Pasar-pasar tradisionalnya juga banyak, seperti ada pasar Saud Al-Hamidiyah yang dibangun abad ke-19 di bawah pemerintahan Ottoman. Nah, pasar ini juga menjadi salah satu pasar besar di dunia Arab ya, yang menawarkan barang-barang maupun impor dari seluruh dunia ada di sana. Nah, pada masa Ottoman, Damaskus ini menjadi pusat industri, terutama dalam pembuatan barang-barang kerajinan tangan, tekstil, dan alat-alat rumah tangga gitu ya.
Nah, kerajinan dari Damaskus ini terkenal nih. Salah satunya pisau gitu ya. Pisau, senjata, termasuk kain sutra dikenal dengan kualitasnya yang tinggi. Ya, sampai sekarang juga orang Eropa kenal dengan kain damas gitu ya. Yang artinya berasal dari Damaskus tuh kain sutranya gitu ya. Karena kualitasnya sangat tinggi dan diekspor ke penjuru dunia gitu. Nah, bagaimana kehidupan sosial dan budaya di Damaskus di masa Ottoman gitu ya. Nah, di masa Ottoman ini secara sosial Damaskus pada periode Ottoman ini juga wilayah yang multi etnik gitu ya. Ada semua nih dan multi agama. Nah, selain mayoritas penduduknya muslim ya, kota ini juga menjadi rumah bagi komunitas Kristen, Yahudi dan beberapa kelompok minoritas lainnya gitu ya. Hampir sama dengan wilayah masa kejayaan sebelumnya ya, multi etnis, multi agama. Nah, kerukunan antar agama dan budaya ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang terlihat di kota Damaskus gitu ya, di mana ya ada masjid, ada gereja, ada sinagoga gitu ya. Dan ini saling berdampingan gitu ya. Nah, salah satu warisan budaya yang paling terkenal dari masa Ottoman ini adalah arsitektur kota Damaskus. Selama kekuasaan Ottoman, banyak bangunan-bangunan yang didirikan, masjid-masjid termasuk rumah sakit ya gitu ya. Dan ini menjadi situs yang terkenal, salah satunya situs keagamaan utama di kota tersebut gitu ya. Selain itu ada perkembangan seni budaya juga yang tumbuh dengan pesat ya pada masa itu. Para cendekiawan, ulama, dan penulis-penulis besar yang bermukim nih di Damaskus gitu ya, dan memberikan kontribusi besar dalam pemikiran Islam serta karya sastra Arab ya. Nah, kota Damaskus ini menjadi tempat perkembangan berbagai aliran pemikiran baik dalam bidang agama maupun filsafat gitu ya. Nah, di era kekuasaan Ottoman dan isu sosial yang ada di Damaskus gitu ya, walaupun di era Ottoman ini membawa banyak kemajuan di Damaskus ya, di berbagai bidang, ketegangan sosial itu khususnya politik itu tetap ada gitu ya. Ya, di mana beriringan dengan waktu kekuasaan di Istanbul ini kan jadi semakin jauh ya dari kehidupan sehari-hari masyarakat Damaskus gitu ya. Ya misalnya jauh banget lah ibu kotanya gitu ya. Nah, ini juga yang membuat penguasa lokal itu yang diangkat oleh Ottoman maksudnya, kadang kala itu nggak sesuai atau nggak selalu mampu menjaga stabilitas wilayah Damaskus gitu ya, gubernurnya begitu ya. Nah, pada abad ke-19 banyak perubahan yang terjadi di Ottoman ya, termasuk juga di Damaskus itu sendiri. Karena apa? Ada kerusuhan sosial. Nah, kerusuhan sosial inilah yang dianggap menekan penduduk lokal yang akhirnya di waktu bersamaan juga kan ide-ide barat ini kan mulai mempengaruhi ya, mulai masuk ya, ide tentang kemerdekaan, nasionalisme. Nah, ini mulai masuk nih ke wilayah Damaskus gitu ya. Nah, disinilah ketegangan itu mulai meningkat gitu ya. Nah, akhirnya di awal abad ke-20 ya, Kekaisaran Ottoman ini mengalami kemunduran. Ya, kita ketahui lah ya, bagaimana Kekaisaran Ottoman ini akhirnya runtuh gitu ya. Dan menghadapi tantangan besar mulai dari gerakan nasionalis Arab gitu ya. Termasuk juga ada tuntutan kemerdekaan di wilayah kekuasaan atau penguasa Ottoman, termasuk juga Damaskus di sini ya.
Nah, Damaskus juga yang tadi ini merupakan tempat penting dan strategis gitu ya. Nah, di sini juga melakukan perlawanan ya. Arab melakukan perlawanan juga kepada Ottoman ya, yang dipimpin oleh Syarif Hussein bin Ali dari Mekah gitu ya. Nah, dengan dukungan dari Inggris. Lalu setelah berakhirnya Perang Dunia I dan keruntuhan Kekaisaran Ottoman pada tahun 1918, Damaskus seperti banyak kota di wilayah Timur Tengah ini berada di bawah kendali Prancis setelah ada perjanjian yang membagi wilayah Kekaisaran Ottoman antara Prancis, Inggris ya pada tahun 1920, di mana wilayah Kekaisaran Ottoman gitu ya diatur dan Prancis mendirikan mandat di Suriah, dan Damaskus ini menjadi ibu kota dari wilayah di bawah kontrol kolonial Prancis gitu ya. Selanjutnya kita masuk periode mandat Prancis. Nah, setelah berakhirnya kekuasaan Ottoman pada 1918 dan keruntuhan struktur kekuasaan yang bertahan lebih dari 400 tahun gitu ya, wilayah Timur Tengah termasuk Damaskus mengalami perubahan besar. Nah, salah satu dampak yang ada adalah tadi adanya Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia I, di mana Damaskus ini dimiliki atau menjadi mandat Prancis ya atas Suriah gitu ya. Nah, berlangsung dari tahun 1920 hingga 1946. Nah, selama periode ini gitu ya, kota Damaskus juga mengalami transformasi besar-besaran dalam berbagai aspek baik politik, sosial maupun budaya dan ekonomi. Kekuasaan Prancis di Suriah dan di Damaskus ini kan juga memiliki dampak panjang terhadap perkembangan nasionalisme Arab juga, dan pembentukan negara Suriah modern gitu ya. Nah, latar belakang kenapa mandat Prancis ini ya tadi ya karena ada kekalahan Kaisar Ottoman dan dalam Perang Dunia I yang membuat akhirnya bubar kekuasaan Ottoman tersebut gitu ya. Nah, sehingga untuk wilayah Timur Tengah ini dibagi-bagilah antara Inggris Perancis berdasarkan perjanjian Sykes-Picot tahun 1916. Nah, dalam perjanjian ini di mana wilayah Suriah dan Lebanon ini diberikan kepada Prancis gitu ya sebagai wilayah mandar, sementara Irak, Palestina ini di bawah kendali Inggris gitu ya. Nah, mandat ini diberikan oleh Liga Bangsa-Bangsa dengan tujuan untuk menunjukkan atau memajukan kesejahteraan lah gitu ya bunyinya gitu ya, memajukan wilayah tersebut untuk siap merdeka, meskipun dalam praktiknya kekuatan kolonial Eropa seringkali mengeksploitasi wilayah tersebut demi kepentingan mereka sendiri, dan itu kita sudah tahu ya, sudah paham bagaimana cara kerjanya kolonialisme gitu ya. Nah, pada tahun 1920 gitu ya, setelah dibagi-bagi ya, nah pasukan Prancis ini juga berhasil nih mengalahkan pasukan Arab di pertempuran Maishalun, di mana pertempuran ini dipimpin oleh Faisal bin Hussein yang berusaha mempertahankan kemerdekaan Suriah setelah pembubaran Kaisaran Ottoman gitu ya. Nah, kemenangan ini membuat Perancis ya menjadi mandat mereka secara resmi untuk di wilayah Suriah dan Damaskus sebagai ibu kota administrasi. Nah, Damaskus di bawah kekuasaan Prancis bagaimana? Di era Prancis ya menguasai Damaskus, lagi-lagi Damaskus ini tetap menjadi wilayah administrasi utama
dalam wilayah mandat tersebut gitu ya. Nah, meskipun kota ini masih memiliki populasi yang beragam, etnis maupun agamanya gitu ya. Nah, pemerintah kolonial ini mulai itu memperkenalkan struktur administrasi yang baru, yang lebih terpusat dan terorganisir dengan Prancis sebagai kekuatan dominannya ya. Mereka yang mengatur ya pasti ya mereka lebih dominan karena memiliki kepentingan untuk mengeksploitasi tadi salah satunya ya. Nah, bagaimana sih struktur pemerintahan kolonial ya, mandat Prancis di Suriah ini gitu ya. Ya, memang memberikan kekuasaan besar pada administrator Prancis, dalam hal ini gubernur Prancis ya, yang mengelola kota Damaskus gitu ya, dan sekitarnya. Dan mereka tugasnya itu bagaimana menjaga ketertiban gitu ya, dengan cara mengurangi pengaruh kelompok lokal dalam pemerintahan. Nah, salah satu mengurangi kelompok lokal dalam pemerintahan ya lagi-lagi mengambil apa? Mengambil pemimpin kolonial ya kan, yang memerintah daerah Damaskus atau Suriah ya, atau beberapa wilayah administrasi lainnya, yang mana Damaskus ini tetap menjadi ibu kota ya, menjadi pusat administrasi kekuasaan gitu ya, administrasi pusat kekuasaan lah gitu ya. Namun meskipun kekuasaan formal berada dalam dominan Prancis gitu ya, para elit lokal ini, terutama para ulama, pimpinan-pimpinan agamanya atau kelompok nasionalisnya, ya mereka juga tidak mau diam, tidak tinggal diam aja gitu ya. Mereka juga terus mengorganisir perlawanan terhadap dominasi Prancis gitu ya. Ya, kita juga ingat bagaimana usaha perjuangan kemerdekaan kita gitu ya. Itu aja kita merdeka ya diinvasi lagi gitu ya oleh Belanda dan sekutunya. Nah, kebayang ya mereka yang juga tidak diberi kewenangan dominan gitu ya, dipimpin oleh Prancis, ya pasti tidak bisa tinggal diam gitu ya. Nah, para ulama, pemimpin kelompok-kelompok nasionalis yang ada di Suriah Damaskus tadi ya, mereka mengorganisir nih perlawanan gitu ya terhadap dominasi Prancis melalui jalur apa? Diplomatik maupun gerakan-gerakan bawah tanah gitu ya. Ya, nasionalis mana aja nih dalam menghadap Prancis ya? Salah satunya nasionalis, dibentuklah nasionalisme Arab gitu ya. Ini karena apa ya, reaksi warga lokal yang memang sebagian besar mengharapkan kemerdekaan gitu ya, kemerdekaan dan pembentukan negara Arab yang merdeka. Gerakan nasionalis ini, nasionalis Arab ini mulai berkembang pesat pada periode ini. Berawal dari mana? Dari mahasiswa ya. Jadi dari mahasiswa, di kaum intelektual gitu ya, pemikir-pemikir, pemimpin agama, tokoh-tokoh gitu ya. Dan gerakan ini ya, ada satu tokoh, Hasan Al-Kharat, ia berperan besar dalam menggagas berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan Prancis ini gitu ya. Dan pada tahun 1925, salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah mandat Prancis ini terjadi di Damaskus, yaitu pemberontakan Suriah pada tahun 1925. Nah, pemberontakan ini dimulai di kota Dera dan menyebar ke Damaskus, di mana pasukan Prancis kan berusaha menindas ya para pemberontak tadi gitu ya. Dan mereka kan sudah diberi mandat gitu ya untuk mengurangi pengaruh-pengaruh lokal gitu ya, dan mengatur untuk ketertiban, sudah diberi mandat begitu gitulah. Nah, pasukan Prancis ini melakukan perlawanan juga
Nah, pemberontakan ini sebenarnya reaksi terhadap kebijakan Prancis itu yang dianggap menindas gitu ya. Nah, termasuk kebijakan pajak. Pajaknya terlalu tinggi ya. Belum lagi kontrol administrasi politik dan juga ekonomi lokal yang dilakukan oleh Prancis terhadap Suriah, terhadap Damaskus gitu ya. Nah, pemberontakan tersebut akhirnya menyebabkan kerusakan besar di Damaskus, dengan banyak bangunan penting termasuk pasar, rumah-rumah warga juga ikut hancur. Ya, hancurnya kebanyakan juga akibat serangan militer Prancis ya, yang posisinya saat itu berhasil juga mengalahkan pemberontakan ini ya. Tapi perlawanan rakyat Suriah ini bukannya kendor, justru semakin kencang gitu ya, semakin kencang seiring berjalannya waktu. Di tahun 1930-an gerakan nasionalisme ini semakin berkembang gitu ya, semakin berkembang dengan tujuan untuk mendapatkan kemerdekaan penuh dari Prancis ya. Nah, selanjutnya keterlibatan berbagai kelompok ya di Damaskus ini di era sebagai menjadi pusat pemerintahan, yang jelas dinamika sosialnya sangat kompleks gitu ya, sangat kompleks. Penduduk kotanya berbagai kelompok etnis, agama. Di sana termasuk ada Muslim, Sunni, Alawi, Kristen, dan Druze. Nah, kita ketahui bagaimana Asyad ini dari Alawi ya, kelompok agama Alawi gitu ya. Meskipun Prancis mencoba mengelola dan mengatur hubungan antara kelompok-kelompok melalui sistem politik divide and rule gitu ya, ketegangan antar kelompok ini tetap ada, terutama antara Sunni dan Alawi gitu ya, yang memang lebih mendukung Prancis ya, dan kelompok-kelompok lainnya yang lebih nasionalis. Nah, Prancis juga mengenalkan sistem pendidikan yang bertujuan untuk mengendalikan pemikiran dan pemahaman politik rakyat Suriah. Tetapi justru ini mempercepat kebangkitan kesadaran nasionalisme di kalangan pemuda Suriah gitu ya. Banyak mahasiswa yang belajar di universitas yang didirikan Prancis mulai menyadari bahwa pentingnya kemerdekaan dan mengorganisir diri untuk mencapai tujuan tersebut gitu ya. Nah, bagaimana budaya sosial di Damaskus di era Prancis, mandat Prancis tersebut gitu ya. Nah, meskipun Damaskus ini di bawah kekuasaan kolonial Prancis gitu ya. Nah, kota ini tetap mempertahankan kebudayaan dan tradisinya yang telah berkembang selama ini, yang berabad-abad gitu ya. Di mana banyak bangunan bersejarah yang dipugar dan direnovasi selama periode ini, termasuk masjid-masjid dan pasar-pasar tradisional gitu ya. Namun pengaruh Prancis juga terasa sih di Suriah dalam kehidupan sehari-hari, dengan penggunaan bahasa Prancis yang semakin meluas di kalangan elit kota dan dalam administrasi pemerintahan. Nah, Damaskus juga tetap menjadi pusat keagamaan dan intelektual. Banyak ulama dan intelektual gitu ya, yang menentang nih kolonialisme atau dominasi Prancis tadi. Nah, beberapa juga malah justru kerjasama dengan pemerintah kolonial gitu ya. Nah, meskipun demikian, kota ini ya tetap menjadi tempat berkembangnya karya seni sastra, dan banyak juga penulis dan seniman yang terinspirasi oleh perjuangan kemerdekaan Suriah dan nasionalisme Arab. Nah, bagaimana akhir dari mandat Prancis dan kemerdekaan Suriah? Nah, setelah lebih 2 dekade pemerintahan kolonial yang penuh ketegangan, Suriah akhirnya memperoleh kemerdekaannya
pada tahun 1946, ya, setahun setelah kita Indonesia merdeka, ya. Perjuangan yang panjang, yang banyak pengorbanannya gitu ya. Nah, peristiwa ini terjadi juga setelah Perang Dunia II yang melemahkan kekuasaan kolonial Eropa, dan setelah tekanan internasional juga tentunya yang semakin meningkat terhadap penjajahan di dunia Arab gitu ya. Nah, April 17 1946, ya, 17 April 1946 gitu ya, pasukan Prancis ini terakhir meninggalkan Suriah gitu ya, dan Damaskus, ya, menjadi ibu kota negara Suriah yang baru merdeka tersebut gitu ya. Nah, kemerdekaan yang diperoleh ini gitu ya, yang berhasil direbut ini merupakan hasil dari perjuangan yang panjang gitu ya, pengorbanan rakyat Suriah yang terus berjuang mengakhiri kekuasaan Prancis di tanah mereka gitu. Nah, setelah memperoleh kemerdekaan dari mandat Prancis tahun 1946, Damaskus ini memasuki era modern yang penuh tantangan lagi nih, ya. Ada transformasi dan dinamika politik lagi, ya. Dinamika politik, sosial, serta ekonomi yang sangat signifikan sebagai ibu kota negara Suriah. Nah, Damaskus ini memainkan peran utama dalam sejarah politik dan budaya Suriah, serta menjadi saksi peristiwa-peristiwa besar yang membentuk negara ini dalam konteks global gitu ya. Kemerdekaan dan perubahan awal Damaskus, ya, setelah Suriah merdeka, Damaskus kan menjadi pusat pemerintahan negara baru nih, ya, dengan ditandainya ada peralihan sistem pemerintahan kolonial Prancis ke pemerintah nasional yang dipimpin oleh para elit politik lokal. Pada periode awal setelah kemerdekaan, Damaskus di seluruh Suriah ini ada tantangan besar nih, termasuk ketidakstabilan politik, perebutan kekuasaan, dan ketegangan dengan negara-negara tetangga gitu ya. Musibahnya banyak, ya. Nah, pada tahun pertama kemerdekaan, Suriah ini mengalami serangkaian kudeta militer, ya, yang menguncang stabilitas politik negara ini, di mana Damaskus gitu ya menjadi pusat perubahan-perubahan tersebut, ya. Salah satu perubahan terbesar adalah pembentukan Republik Suriah yang baru gitu ya, yang segera bergabung dengan negara-negara Arab lainnya yang mana memerangi Israel, ya, memerangi Israel dalam perang Arab Israel di tahun 1948. Nah, era Ba'thisme dan rezim Hafez al-Assad. Nah, kita masuk ke era ini, ya. Nah, pada tahun 1963, Suriah mengalami revolusi yang dipimpin oleh Partai Ba'ath, ya, yang bertujuan untuk memperkenalkan sistem sosialisme Arab yang terinspirasi oleh model negara-negara sosialis seperti Uni Soviet. Dalam peristiwa ini, Damaskus menjadi pusat dari kebijakan-kebijakan Ba'ath yang mengubah arah politik dan ekonomi negara. Namun, perubahan lebih besar terjadi pada tahun 1970 ketika Hafez al-Assad, seorang perwira militer dari Alawi, merebut kekuasaan melalui sebuah kudeta yang dikenal sebagai Revolusi 8 Maret. Nah, setelah kemenangan Assad
Damaskus ini menjadi ibu kota dari rezim yang sangat kuat dan terpusat di tangan keluarga Al-Assad yang memerintah Suriah selama lebih dari 4 dekade ya. Nah, Hafiz al-Assad memfokuskan upayanya pada pembangunan infrastruktur termasuk memperluas kota Damaskus dan menjadikan sebagai simbol stabilitas kekuasaan. Nah, di masa pemerintahan Hafiz al-Assad ini memang ada modernisasi di bidang infrastruktural, pendidikan dan ekonomi gitu ya. Walaupun kebebasan politik di era ini sangat terbatas. Karena apa? Rezim Assad ini memusatkan perhatian dan kontrolnya sangat ketat pada kehidupan politik Suriah gitu ya, dengan mengendalikan partai politiknya tadi. Nah, organisasi sosial, media, semuanya di bawah kendali kekuasaan gitu ya, yang sangat terorganisir dan banyak instansi pemerintah, kementerian, badan negara gitu berpusat atau berkantor di Damaskus gitu ya. Nah, pada akhir tahun 1980 sampai dengan 1990, Damaskus ini menjadi pusat kebijakan luar negeri Suriah dengan pemerintahan Assad berperan dalam konflik regional, terutama dalam mendukung kelompok-kelompok tertentu di Lebanon gitu ya. Nah, Palestina termasuk dan Irak. Nah, meskipun demikian, Damaskus ini juga mendapat tekanan internasional akibat ya pelanggaran hak asasi manusia, korupsi dan termasuk di dalamnya pembatasan kebebasan gitu ya. Perubahan sosial dan ekonomi di Damaskus ya. Secara sosial, Damaskus ini terus-menerus menjadi pusat kehidupan budaya, agama, pendidikan di kota Suriah ini gitu ya. Memiliki populasi yang sangat beragam dengan berbagai komunitas etnis dan agama, termasuk ada Muslim, Sunni, Alawi, Kristen tadi gitu ya, dan juga Druze gitu ya. Seiring berjalannya waktu, Damaskus menjadi pusat dari arus modernisasi yang diperkenalkan oleh ideologi Barat gitu ya. Walaupun Damaskus ini sudah mempertahankan kekayaan tradisi dan budayanya yang berabad-abad ya, yang telah ada selama berabad-abad ya, tetap aja tidak bisa lepas dari pengaruh ideologi Barat. Dalam bidang ideologi ekonomi, Damaskus ini mengalami peningkatan dalam berbagai sektor, infrastruktur, industri gitu ya. Nah, Damaskus ini juga menghadapi embargo internasional dan krisis ekonomi juga di beberapa dekade gitu ya. Walaupun ada pertumbuhan ekonomi, modernisasi, ketimpangan sosial dan ekonomi ini tetap ada karena terlalu kuatnya rezim mengatur dan dan terdapat pelanggaran HAM gitu ya yang dilakukan oleh rezim Assad gitu ya. Nah, konflik Suriah dan dampaknya terhadap Damaskus, puncak dari perubahan besar yang mempengaruhi Damaskus adalah terjadi perang saudara Suriah yang dimulai pada tahun 2011, di mana bagian dari gelombang protes besar-besaran yang melanda dunia Arab atau musim semi Arab gitu ya. Nah, demonstrasi di Damaskus ini dimulai sebagai bagian dari tuntutan untuk reformasi politik, kebebasan, hak asasi manusia, namun segera berkembang menjadi konflik yang jauh lebih besar lagi gitu ya, dimana setelah rezim Hafiz al-Assad, kemudian putranya Bashar al-Assad yang belum lama ini juga akhirnya melarikan diri gitu ya, pergi ke Moskow gitu ya. Nah,
Basar al-Assad ini juga tidak kalah kejamnya dari bapaknya gitu ya. Dan dia melakukan kekerasan ini gitu ya, yang jelas-jelas itu membawa kehancuran yang besar bagi Damaskus ya, bagi seluruh Suriah gitu ya. Meskipun Damaskus ini tetap berada di bawah kendali pemerintah Suriah gitu ya. Nah, kota ini mengalami kerusakan yang signifikan juga ya. Ya karena apa ya, serangan udara, tembakan artileri, pertempuran yang berlangsung di pinggir kota. Pada awal perang Damaskus ini juga menyaksikan sejumlah serangan besar dan ledakan yang menyebabkan ribuan orang tewas dan mengungsi gitu ya. Nah, pada tahun 2012 gitu ya. Nah, pertempuran intensif juga mulai mengancam pusat kota, kota Damaskus gitu ya, yang menjadi simbol dari perjuangan pemerintah Assad untuk mempertahankan kekuasaannya gitu ya. Nah, meskipun kekerasan ini akhirnya memang berkurang gitu ya di pusat kota, namun tahun-tahun berikutnya pertempuran ini tetap berlangsung di wilayah-wilayah pinggirannya. Banyak penduduk kota yang akhirnya terpaksa mengungsi. Dan perang ini juga mempengaruhi semua aspek kehidupan di Damaskus gitu ya. Lah, termasuk di dalamnya ya ekonomi, budaya, dan pendidikan, termasuk layanan-layanan kesehatannya. Nah, terpuruklah seperti itu ya, terpuruk. Nah, selain itu perang ini juga memperburuk ketenaga kerjaan ya, ketegangan sosial, berbagai kelompok agama yang ada di Suriah juga meningkat ketegangannya. Lalu ada ketakutan juga terhadap masa depan negara dan kota ini gitu ya. Bagaimana Damaskus di pasca perang gitu ya. Nah, sejak akhir pertempuran Damaskus di wilayah sekitarnya, kota ini mulai memasuki era pemulihan dan rekonstruksi meskipun situasinya masih sangat sulit gitu ya. Rezim Assad ini benar-benar memegang kendali atas ibu kota. Namun perang terhadap ekonomi, sosial yaitu tetap besar gitu ya. Banyak sekali bangunan bersejarah, infrastruktur penting hancur, rusak parah, dan ini memerlukan pemulihan dan investasi besar juga gitu ya. Dan serta perhatian masyarakat internasional juga. Namun kehidupan di Damaskus ini juga ya kembali lah ya berangsur-angsur mulai baik lagi gitu ya. Ya beberapa bangunan direnovasi, proyek-proyek mulai untuk memperbaiki infrastruktur ini mulai dilakukan gitu ya. Ya yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Sementara warga masyarakat yang kehilangan ya mulai membangun lagi walaupun juga penuh ketidakpastian gitu ya. Selanjutnya Damaskus, sejarah peradaban, falsafah, agama, dan sains, di mana kita ketahui Damaskus ini sampai saat ini masih dihuni di dunia dengan sejarah yang meliputi lebih dari 4000 tahun yang lalu gitu ya. Dan kota ini menjadi saksi gitu ya, menjadi saksi berbagai peradaban besar, perubahan sosial, termasuk di dalamnya perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagai ibu kota Suriah, Damaskus juga berperan penting dalam pengembangan budaya, agama, dan filsafat serta memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan sains, terutama selama periode kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Nah, dalam mengeksplorasi sejarah panjang Damaskus ini, kontribusinya terhadap peradaban manusia serta perannya dalam bidang agama, filsafat, dan sains, kaitan dengan perkembangan sejarah, falsafah, dan sains di era dinasti Umayyah dan Abbasiyah, di mana masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, Damaskus ini menjadi salah satu tempat berkembangnya filsafat Islam yang dipengaruhi oleh pemikiran Yunani dan Persia,
di mana filsuf besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina atau Avicenna, Ibnu Rus atau Averroes memiliki pengaruh besar pada perkembangan falsafah di Damaskus, yang menjadi salah satu pusat di mana ide-ide ini dipelajari dan diajarkan gitu ya. Al-Farabi misalnya dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles yang mengembangkan banyak gagasan tentang etika, politik, dan metafisika yang dipengaruhi oleh ajaran Plato dan Aristoteles. Pemikirannya ini sangat berpengaruh pada perkembangan intelektual di dunia, termasuk di Damaskus. Lalu ada sains dan matematika gitu ya. Nah, sains dan matematika ini ya di Damaskus yang menjadi pusat ilmu pengetahuan, khususnya di bidang astronomi. Ini masa kekhalifahan Umayyah, para ilmuwan itu mulai mengembangkan pengamatan ilmiah yang lebih canggih gitu ya, dan banyak kontribusinya yang signifikan yang diberikan ilmuwan yang berpusat di kota ini. Lalu ada Al-Battani, seorang astronom besar di abad ke-9, dikenal dengan karya dan penelitiannya yang mengoreksi banyak kesalahan astronomi yang pada masa itu karyanya juga digunakan ilmuwan muslim dan Eropa selama berabad-abad gitu ya. Ya, dalam kedokteran ada Ibnu Sina ya, seorang dokter dan filsuf juga, yang menulis karya monumental The Canon of Medicine yang menjadi referensi utama dalam pengajaran kedokteran dunia Islam dan Eropa selama berabad-abad. Demikian sesi kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.